as-sabru 'alal adza fihi, bersabar dengan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam 3 persoalan tersebut. Kesulitan yang kita hadapi dalam mempelajari ilmu, kesulitan yang kita hadapi dalam mengamalkan ilmu, kesulitan yang kita hadapi dalam menyampaikan ilmu. Semuanya diperintahkan kita untuk bisa bersabar di atas hal tersebut. Kata para ulama kita, jemaah sekalian, ketika mereka menjelaskan tentang kesabaran, kata mereka, kesabaran ini di dalam syariat itu terbagi menjadi 3. As-sabru 'ala ta'ah, bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, as-sabru 'anil ma'siyah, bersabar dari bermaksiat, menahan diri dari bermaksiat. Kemudian yang ketiga adalah as-sabru 'ala al-aqdar al-mu'limah, bersabar atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bisa bersabar bagaimana berbuat ketaatan kepada Allah. Berbuat ketaatan kepada Allah, beramal ibadah, itu membutuhkan kesabaran. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan kesabaran. Karena kita beribadah kepada Allah tidak hanya 1 hari. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya salat 5 waktu. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya di bulan Ramadan. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana dan kapan saja. Kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah sampai dengan kematian datang menjemput kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kematian kepada kita. Maka membutuhkan kesabaran untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana meninggalkan dosa dan maksiat membutuhkan kesabaran agar kita tidak melakukan dosa dan tidak terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan tersebut. Begitu pula dengan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, dan kehidupan kita tidak terlepas dari 3 perkara ini. Entah kita berbuat ketaatan, atau kita berbuat dosa, atau kita mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kesemua itu membutuhkan kesabaran. Oleh karena itulah orang-orang yang bersabar di sisi Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala yang tiada batas, tiada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanya saja orang-orang yang bersabar itu yang akan dilipat gandakan, disempurnakan pahalanya tanpa ada batasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu, mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu kepada orang lain, ini semuanya membutuhkan kesabaran. Semuanya membutuhkan kesabaran, kata para ulama kita. Bahkan orang yang mempelajari ilmu, ada perkataan, satu ibarah, satu ucapan, satu ungkapan dari para ulama kita tentang orang yang menuntut ilmu. Kata para ulama kita, man hurimas sabr hurimal ilm. Barang siapa yang diharamkan dari kesabaran, dia tidak mendapatkan kesabaran, maka dia diharamkan dan tidak mendapatkan ilmu. Siapa yang tidak bersabar dalam menuntut ilmu ini, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu tersebut. Dan ketahuilah, dengan kesabaran dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bis-sabri wal yaqin tunalu al-imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dengan kesabaran dan keyakinan kuat kepada Allah, maka akan didapatkan kedudukan dan kepemimpinan dalam agama ini. Bukan itu yang kita cari sebenarnya. Kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang bersabar, siapa yang yakin kepada Allah, maka dia akan mencapai derajat yang tinggi dari ilmu ini, kemudian diamalkan dan dia dakwahkan kepada orang lain. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir dari surat As-Sajdah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan hal tersebut. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dengan dakwah. Dakwah ini membutuhkan kesabaran. Bahkan kata para ulama kita, ini adalah perkara yang lebih membutuhkan kesabaran dibanding menuntut ilmu atau dibanding mengamalkan ilmu, dibanding dengan perkara yang lain. Mendakwahkan ilmu ini adalah perkara yang paling membutuhkan kesabaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang mendakwahkan kebenaran akan mendapatkan cobaan. Orang yang mendakwahkan kebenaran akan mendapatkan permusuhan dari orang lain, akan dikucilkan misalnya ketika yang dia sampaikan adalah kebenaran. Dan subhanallah, kata para ulama kita, manusia dalam perkara ini akan terbagi menjadi paling minimal 2 manusia, 2 jenis manusia.
Ada orang yang tidak mau menyampaikan kebenaran karena dua perkara. Ada orang yang tidak mau menyampaikan al-haq, kata para ulama kita, karena dua perkara. Yang pertama adalah dia khawatir tidak mendapatkan bagian dari dunia ini. Yang kedua, dia akan dikucilkan. Dia khawatir ditinggalkan oleh pengikutnya sehingga dia tidak mau menyuarakan kebenaran. Adapun orang-orang yang benar-benar mempelajari ilmu ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan sampaikan kebenaran meskipun manusia membencinya. Tapi dengan cara yang terbaik, dia berusaha agar manusia bisa menerimanya. Dan kapan ada orang yang membencinya, maka itu adalah sunnatullah. Itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi SAW dibenci ketika beliau menyampaikan dakwah ini. Dahulu Nabi SAW diberikan gelar dengan As-Sadiqul Amin, orang yang dipercaya, ya, orang yang jujur dan terpercaya. Tapi begitu Nabi mendakwahkan mereka dengan kalimatut tauhid, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, maka mereka mengatakan Nabi adalah majnun, Nabi adalah orang gila, Nabi dikatakan Nabi adalah, ya, tukang sihir dan seterusnya. Padahal dahulu mereka mengatakan Nabi As-Sadiqul Amin, orang yang jujur dan terpercaya. Seperti itulah keadaan orang yang mendakwahkan kebenaran. Oleh sebab itu, kata para ulama kita, ya, para ulama kita mengatakan, kata para ulama kita, jangan pernah menyampaikan syariat agama ini dengan melihat manusia, tapi lihatlah manusia dengan syariat agama ini. Jangan pernah sampaikan syariat agama ini dengan memperhatikan manusia, karena kalau seperti itu, maka kita akan menyampaikan apa yang membuat mereka senang saja, dan kita akan bahkan dalam perkara yang keliru sekalipun kita akan sampaikan, yang penting mereka senang. Waliyadzubillah. Jangan seperti itu. Tapi kata para ulama kita, lihatlah manusia dengan pandangan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kepada mereka dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam.